Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan berbagi cara membasmi hama lalat buah seperti ini ya teman-teman. Namun sebelum saya mulai lebih lanjut, seperti biasa teman-teman, jangan lupa dukung dan support channel ini ya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita selalu berbagi pengalaman ya, atau sharing di seputar pertanian ya teman-teman, dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Baik teman-teman, siapa yang tidak mengenal lalat buah seperti ini ya teman-teman. Ini hama kecil ini sangat mengganggu sekali untuk kita sebagai petani ya teman-teman. Biasanya menyerang buah cabai yang pertama berbuah ya teman-teman. Biasanya seperti itu. Selain yang diserang tanaman cabai, bisa juga menyerang tanaman pari seperti ini ya teman-teman. Kemudian tanaman tomat, tanaman melon seperti ini. Kemudian buah-buahan yang lain seperti pepaya juga, kemudian mangga dan tanaman-tanaman buah-buahan yang lain ya teman-teman, bisa mengakibatkan juga gagal panen. Seperti ini teman-teman, kalau dibiarkan bekas sengatan lalat buah ini bisa menjadi berujung serangan pate juga ya teman-teman, karena di sini bekas sengatannya ini akan membusuk dan mengakibatkan sarang tempat jamur, kemudian akan berjatuhan seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti saya akan berbagi cara untuk membasminya ya teman-teman. Cara sederhana untuk membasmi hama lalat buah agar buah tanaman kita utuh, bisa panen dengan maksimal ya teman-teman. Jadi biasanya teman-teman, lalat buah ini menyerang tanaman cabai itu biasanya ketika buah pertama ya teman-teman. Biasanya pentil-pentilnya itu yang masih muda itu disengat, kemudian nantinya dia menyimpan telur di dalamnya dan akan membusuk ya teman-teman. Jika tidak segera ditanggulangi, maka nantinya itu dari sengatannya itu biasanya akan membusuk dan mengakibatkan dikala musim pate itu akan sangat cepat sekali menular ya teman-teman. Serangan lalat buah dan serangan pate juga yang diakibatkan tadinya dari awal mulanya sengatan lalat buah tersebut ya teman-teman. Jadi caranya sangat sederhana sekali teman-teman. Jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham nantinya ya teman-teman. Seperti ini kita mulai teman-teman. Yang pertama kita siapkan ini adalah kapas seperti ini teman-teman. Kemudian ada botol diisi air sedikit, mungkin sekitar 50 milian. Kemudian kapasnya diikat menggunakan tali gawar ya teman-teman. Kalau tidak ada tali gawar, boleh menggunakan tali senar, tali-tali yang lain, atau tali rapia ya teman-teman, boleh juga. Untuk selanjutnya teman-teman, ini petrogenol ya, yang saya beli harganya cuma Rp6.000 ya teman-teman. Harganya cuma Rp6.000. Ini saya jadikan untuk 6 botol perangkap ya teman-teman. Ini harganya cuma 6.000 ya teman-teman, jadi sangat murah meriah. Jadi bisa kita jadikan untuk 6 botol perangkap nantinya, daripada kita beli racun atau insektisida yang biasanya untuk lalat buah. Yang biasanya kalau racun untuk lalat buah itu identik dengan bau yang sangat menyengat ya teman-teman. Jadi biasanya kalau pengalaman saya, kalau disemprot menggunakan racun yang sangat menyengat itu baunya ya, bukan lalat buahnya yang minggat, tapi kitanya yang mabuk ya teman-teman, karena bau racunnya itu sangat menyengat sekali. Tapi jika kita menggunakan cara seperti ini, insya Allah aman ya teman-teman. Jadi kita juga gak mungkin keracunan seperti yang biasa kita semprotkan, dan lalat buahnya pun nantinya akan hilang ya teman-teman, karena dia masuk ke perangkap. Kemudian kita bolongin seperti ini teman-teman ya. Kita bolongin cukup satu sebesar rokok ini bolongannya ya teman-teman. Jadi cukup dibakar pakai rokok ini. Jadi sebesar rokok cukup 2 lubang aja teman-teman. Jadi satu botol ini cukup 2 lubang rokok seperti itu ya.
Kemudian setelah itu kita pasang ya teman-teman, kita pasang di setiap sudut kebun kita, di setiap pojokan kita ikat di ajir atau di lanjarannya ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, kita ikat di ajir atau di lanjarannya ya, seperti ini. Dan bisa kita lihat nantinya teman-teman, setelah 1 jam kita pasang, nanti akan masuk ke perangkap tersebut ya teman-teman. Baik teman-teman, inilah 1 jam setelah pasang ya di sore hari. Jadi sudah banyak sekali yang masuk ke perangkap ya teman-teman. Jadi cara ini biasanya saya lakukan ketika menghadapi pembuahan ya teman-teman, memasuki masa-masa pembuahan pertama ya teman-teman. Karena biasanya yang rawannya itu ketika tanaman cabai memasuki buah pertama itu sangat rawan sekali sengatan lalat buah ya teman-teman. Mungkin bukan tanaman cabai aja ya teman-teman, jadi tanaman yang lain-lain juga seperti buah-buahan yang lain ya, seperti tanaman pari, tanaman melon, tanaman mangga, seperti itu ya, biasanya rawan juga ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi biasanya saya praktekkan botol aqua ini saya isi air segini ya teman-teman, sekitar mungkin 50 ml. Kemudian 1 botol petrogenol saya jadikan 4 botol perangkap. Kemudian saya taruh di setiap sudut kebun ya teman-teman. Ini lebih efektif ya teman-teman, lebih murah juga, murah meriah, tapi sangat maksimal juga ya teman-teman, daripada kita beli racun yang harganya mahal. Biasanya kita kalau beli racun lalat buah itu biasanya lebih dari 100.000 ya teman-teman harganya, 130 140.000 satu botol itu biasanya. Tapi kalau menggunakan perangkap ini hemat biaya teman-teman, jadi bisa memangkas juga pengeluaran biaya pertanian kita. Dan juga aman ya teman-teman tentunya. Kalau kita menggunakan racun itu biasanya kan apalagi cuaca sangat panas seperti sekarang ini, biasanya kalau overdosis terlalu banyak menggunakan racun, daun cabainya, pucuknya itu biasanya gampang trouble ya teman-teman. Biasanya dari akibat keracunan, cuaca panas, akhirnya daunnya biasanya gosong-gosong seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat berisiko sekali. Tapi kalau menggunakan perangkap seperti ini nggak ada resiko, jadi sangat aman untuk tanaman kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita selalu berbagi di seputar pertanian, khususnya bagi para pemula ya teman-teman. Jadi saya juga masih tahap-tahap belajar ya teman-teman. Mari kita sama-sama belajar, kita sharing di kolom komentar ya teman-teman. Jika teman-teman punya ilmu-ilmu baru, kita bagikan lewat kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.